Jemaah sekalian, ya kita lanjutkan pada bahasan berikutnya berkaitan dengan memberi gelaran atau lakop yang tidak disukai ketika seseorang digelari dengannya. Memberi gelaran atau lakop yang tidak disukai ya, ketika seseorang digelari dengannya. Tentang masalah lakop yang tidak disukai ini sebenarnya dia juga masuk dalam bahasan mencela, menghina gitu ya. Makanya di antara dalil umum yang bisa kita bawakan dalam bahasan ini yaitu di antara potongan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, ya, la tasubbanna ahada, la tasubbanna ahada, jangan engkau menghina seorang pun. Yang namanya menghina itu ya tidak hanya menggunakan lisan gitu, bisa menggunakan peragaan, menghina itu ya, atau bisa menggunakan tulisan. Sekarang kan dunia makin kompleks ya. Yang namanya menghina itu tidak hanya melalui lisan, bisa melalui status ya, bisa melalui apa istilahnya kalau peraga-peraga itu melalui apa istilahnya ya? Dia seolah-olah seperti kedipan mata gitu, seolah-olah diperagakan, dia menghina tapi dengan cara diperagakan lah seperti itu. Nah, jadi kita dilarang untuk memberikan gelaran atau lakop yang tidak disukai ya. Di sini diantaranya dinukil oleh beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Kata Allah, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan lakop-lakop atau gelaran-gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ini Al-Hujurat ayat 11. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala ya, ingat ya, setiap larangan yang ada di dalam Al-Qur'an itu hukum asalnya adalah larangan yang tegas gitu. Ya, termasuk perintah. Segala perintah yang ada di dalam Al-Quran itu hukum asalnya adalah wajib untuk ditaati. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan hukum-hukumnya begitu. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita agar kita tidak saling panggil memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Artinya apa? Wajib ditaati, wajib dijauhi. Wajib kita menahan lisan kita ya, dan wajib kita meninggalkan perbuatan ini. Ya, Anak kasih contoh lah ya gelaran-gelaran lakop yang sering digunakan, yang orang tuh nggak suka kalau kita memanggilnya dengan panggilan itu. Antum pernah mungkin mendengar istilah panggilan si botak misalnya. Botak botak sini botak botak. Panggilan si botak. Kira-kira orang suka nggak dipanggil dengan panggilan si botak? Anak berasumsi nggak suka. Anak berasumsi nggak suka. Atau misalnya manggil orang itu dengan panggilan si pendek. Pendek pendek sini pendek. Itu kan lakop ya, panggilan. Kira-kira orang yang dipanggil si botak, si pincang, si apa lagi, si ireng ya, hitam gitu, atau apa ya, si bau misalnya, atau si bodoh misalnya. Kira-kira orang suka nggak dipanggil seperti itu? Nggak suka, nggak suka. Ya, makanya di sini Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita untuk memberi lakop ya, memberi lakop kepada orang yang memang orang itu tidak disuka kalau kita panggil dengan panggilan itu. Atau misalnya orang itu udah punya nama bagus namanya. Kemudian namanya itu kita otak-atik, kita ubah-ubah, kita panggil namanya dengan nama-nama yang sudah kita otak-atik itu. Itu juga nggak boleh. Kita memanggil orang dengan namanya yang sudah kita otak-atik pun nggak boleh. Ya. Dan ini bagian dari adab di dalam bergaul gitu. Adab di dalam berinteraksi. Jangan sampai kita
memberikan lakop atau gelaran-gelaran buruk kepada eh, lawan interaksi kita. Ya. Nah, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ya, Ibnu Nahas Ad-Damsyiki mengatakan bahwasanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan dalam Al-Adhkar, ya, para ulama sepakat tentang diharamkannya memberi gelar seseorang dengan gelar yang dibencinya. Tidak ada bedanya apakah itu berkenaan dengan sifatnya, seperti yang bermata kabur, yang pincang, misalnya si pincang ya, yang bermata juling, atau yang berkulit kuning, maupun sifat ayah atau ibunya. Begitu juga dengan gelar lainnya yang dibenci. Ya, jadi kata Imam Nawawi, ya, hukumnya itu memang tidak dibenarkan, diharamkan gitu. Misalnya dikasih contoh sama Imam Nawawi, misalnya kita memanggil orang dengan si buta, kan ada si buta dari gua hantu tuh ya. Anda nggak tahu apakah itu kan hanya film ya, hanya film. Atau misalnya si pincang. Suka nggak orang diberi gelar dengan gelaran si pincang? Enggak. Orang akan merasa terhina. Si juling, si juling. Ini kan termasuk apa istilahnya ya? Body shaming gitu kan? Body shaming ya. Oh, si juling datang, si juling datang. Nggak boleh seperti itu. Atau apapun menghina fisik kah, menghina sifat kah, atau sesuatu yang memang menjadi atau melekat pada orang tersebut dan orang itu tidak suka kalau itu menjadi lakop baginya. Maka nggak boleh kita menjadikan itu sebagai lakop atau eh, gelaran-gelaran untuknya. Namun sebagian lagi mengatakan bahwa kalau misalnya gelaran-gelaran ini terpaksa disematkan karena sesuatu hal yang sifatnya darurat. Misalnya ada orang cari alamat. Ini contoh kasus saja ya. Orang cari alamat. Alamat misalnya di desa A misal. Dia nanya tuh orang di desa itu, Pak, kenal dengan Pak Amir nggak? Wah, nggak tahu tuh Pak Amir yang mana ya. Di kampung kami ini Pak Amir itu ada sekian orang gitu. Terus dibilang sama yang nanya tuh, itu loh Pak Amir yang pakai tongkat, yang pincang. Oh, Pak Amir itu ada di sini misalnya. Nah, yang seperti itu kasusnya boleh. Seperti itu kasusnya boleh. Karena kalau tujuannya agar kita bisa mengenal orang itu, karena memang misalnya nama Pak Amir itu ada 10 gitu loh. Ini di sini Pak Amir, di situ Pak Amir, di sana Pak Amir, di sana lagi Pak Amir. Sehingga ketika orang akan mengenalnya, tidak bisa kecuali dengan ciri-ciri pincangnya, ya udah nggak apa-apa. Itu pun tujuannya bukan untuk lakop ya, hanya untuk mengenal saja. Itu loh Pak Amir yang pincang itu. Oh, yang pincang itu rumahnya di sebelah gedung itu, di sebelah ruko itu. Itu boleh kalau dalam konteks itu. Boleh dalam konteks itu. Ya. Tapi kalau konteksnya menghina lakop, Pak Amir pincang, Pak Amir pincang, nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh seperti itu. Baik, jemaah sekalian, itu adalah dalil ya, dinukil oleh Syekh Tahlawi berkaitan dengan masalah ini. Kemudian seperti biasa kita akan menambahkan sejumlah dalil ya. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau ditanya tentang ucapan seseorang kepada orang lain. Wahai orang fasik, wahai orang jelek. Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan bahwa itu perbuatan yang buruk ya. Dan pelakunya itu ditakzir. Namun tidak ada hukuman had untuknya. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yang dan dinilai hasan oleh Syekh Albani. Jadi kata Ali bin Abi Thalib,
Kalau misalnya seseorang itu jatuh dalam menghina, ya, menghina orang lain, mencela orang lain dengan lakop-lakop yang tidak disukai itu, maka dia dihukumi apa? Dia dihukumi takzir, tapi tidak dihukumi had. Takzir itu siapa? Yang menjatuhkan, yang menjatuhkannya itu adalah penguasa. Penguasa. Hukum takzir itu dijatuhkan oleh penguasa. Ya, jadi misalnya ada seseorang menghina, ya, dilaporkan misalnya kasus-kasus kena kasus tuh, ya kena delik, ada delik tuh, di penjara misalnya, ya udah di penjara karena diserahkan kepada penguasa hukum takzir. Atau misalnya hakim memutuskan dia bayar denda, ya udah bayar denda. Karena bisa saja menghina itu ada delik di situ ya, ada delik di situ. Makanya sekarang apalagi zamannya undang-undang ITE, ya kita ya sebetulnya dari satu sisi bagus ya undang-undang ITE itu bisa mengontrol kita gitu loh. Bisa mengontrol kita agar kita lebih bijak di dalam menggunakan medsos, bijak di dalam berbicara, ya. Karena di situ memang ada ruang delik di situ. Jadi kalau ada hukum yang mengatur, ya otomatis kita akan bijak di dalam bersikap, bijak di dalam bersikap, ya. Jemaah sekalian, ya. Nah, jangankan kita mencela mencela manusia, mencela sesama muslim misal, mencela binatang saja kita nggak boleh. Mencela binatang, binatang tuh, mencela binatang aja kita nggak boleh, ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ini hadis diriwayatkan dari sahabat Zaid bin Khalid. Kata Nabi alaihi salatu wassalam apa? La tasubbud dika fa innahu yuqizu lis-shalah. Janganlah kalian menghina atau mencela ayam jantan. Kalau bahasa kitanya ayam jago ya, ayam jago. Karena sesungguhnya ayam jantan itu yang membangunkan kalian sholat. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Tuh, bayangkan. Kita tidak diperkenankan mencela binatang. Di antara misal ayam tuh. Nggak boleh dicela. Ya. Kemudian dalam hadis lain, ya bukan hanya binatang, angin. Angin pun nggak boleh dicela. Ya. Kan kadangkala misalnya angin itu berhembus kencang dan angin itu mengganggu kita atau mengganggu jualan stand misalnya. Kan dicela angin itu biasanya dicela, ya. Misal contoh saja, ini bukan ada mencela, ada mencontohkan saja kurang ajar misalnya, kurang asem, kan itu mencela, ya. Atau menghina hujan, nggak boleh. Misalnya kalimat yang sebetulnya mencela tapi tidak langsung mencela. Misalnya kita akan berangkat kerja, misalnya atau berangkat kemana gitu, ada perlu. Tiba-tiba hujan. Ya hujan. Ya hujan itu, ya, kata ya hujan itu bentuk celaan. Karena itu menunjukkan dia tidak terima terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hari itu hujan, jam sekian, hari sekian, itu udah ditakdirkan. Ketika kita mengatakan ya hujan, berarti kita tidak menerima takdir takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kadangkala ya yang namanya celaan, hinaan itu biasa bisa diucapkan secara tegas ya, ataupun bisa diucapkan secara kiasan, secara kiasan. Nah, hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Kata Allah, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, ya. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Ini Al-Hujurat ayat ayat 11. Ini sebetulnya ayat di awal tadi yang kita bacakan, ya. Al-Hujurat ayat 11. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Ya, kita lihat asbabun nuzul ayat ini. Al-Hujurat ayat 11 ini turun karena disebabkan oleh Bani Salamah. Ya, itu ketika Nabi alaihi salatu wasallam itu tiba di kota Madinah. Beliau mendapati para sahabat Ansor itu mempunyai sejumlah nama. Ya. Suatu saat beliau alaihi salatu wasallam itu memanggil salah satu seorang sahabat Ansor itu dengan lakopnya, dengan nama panggilan itu. Ya. Lalu para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya gelaran itu tidak disukai saudara ini." Maka turunlah ayat yang melarang mereka memanggil dengan gelaran yang dibenci. Ya. Jadi itu asbabun nuzul dari Al-Hujurat ayat 11. Mungkin teringat kita ketika pemilihan presiden kemarin. Ya, ini Ana bukan ingin kembali membuka luka yang sudah kering, ya. Kita hanya refleksi saja. Di mana ada gelaran cebong, ya, ada gelar kampret, ya, ada pendukung paslon ini, ya, cebong misalnya, pendukung paslon ini kampret. Ini bukan ini, ya, Ana hanya mencontohkan saja. Nah, sebetulnya ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan juga gitu loh. Ini kan lakop-lakop yang buruk, ya, gelaran cebong, kampret atau apalah. Ini kan lakop-lakop yang buruk sebetulnya. Sehingga di dalam kehidupan sosial itu akan terjadi hal-hal yang sebetulnya tidak kita inginkan itu terjadi. Akibat dari kita tidak menjaga lisan itu akan mendorong terjadinya kerusakan. Kemarin itu sempat viral tuh kasus ada seorang penceramah, ya, yang dia mencela, keluar celaan-celaan. Karena sekarang yang namanya celaan itu penyebarannya terstruktur dan masif. Terstruktur misalnya seperti apa? Mulai dari anak SD, jangan SD, sebelum SD, PAUD, TK, itu udah pandai mencela. Makanya anak itu punya sepupu, ya, anak itu punya sepupu. Dia itu sebelum dia masuk TK, PAUD, sebelum dia masuk SD, biasa tuh interaksi biasa. Tutur katanya masih terjaga. Tapi setelah dia masuk TK, PAUD, setelah masuk SD, tiba-tiba ada yang berubah dari kosakata yang digunakan di dalam dia berbicara. Ada kata-kata yang sebetulnya memang tidak layak untuk diucapkan yang ia ucapkan. Ini berangkat dari pengaruh lingkungan gitu ya. Dia mendapatkan kosakata itu diserap di dalam pikirannya, diserap di dalam jiwanya. Itu dia terima dari teman-temannya, ditransfer dari teman-temannya. Orang tuanya mungkin nggak tahu, karena di depan orang tuanya dia tetap menjaga etika, tetap menjaga etika. Tapi ketika dia berinteraksi dengan orang lain, dengan temannya, misal keluar tuh kosakata-kosakata itu. Ya. Jadi terstruktur sekali, mulai dari bawah sampai yang atas, mulai dari yang awam sampai yang paham agama. Kan yang
Mencela itu kan yang nyebut apa gelodok ya, yang gelodok katanya. Eh, itu kan katanya ya, katakanlah misalnya dia paham agama. Mulai dari yang awam sampai yang paham agama tuh. Mulai dari yang TK sampai yang udah dewasa. Bahkan kemarin itu anak ada melihat ya. Anak sebenarnya pengen ketawa kalau mau bahas ini sebetulnya. Ada seorang kakak, ya, kebetulan adiknya juga cewek ya. Tiba-tiba adiknya itu ngomong toksik gitu loh. GBLK ya, GBLK. Ya, bukan GBLK ya. AJG, AJG ya, AJG. AJG, AJG. Terus kakaknya bilang, mulutmu jaga AJG, ya sama aja lah kakak dengan adiknya. Jadi ya, terstruktur dan masif ya, struktur dan masif. Nah, kemudian berkaitan dengan lakop, berkaitan dengan lakop. Kan di zaman ini ada istilah yang namanya pelaku bid'ah, ada istilah ahli bid'ah. Kira-kira kalau misalnya orang disebut sebagai ahli bid'ah suka nggak? Nggak suka ya. Disebut sebagai pelaku bid'ah nggak suka nggak? Nggak suka. Nah, ada sebuah pelajaran yang penting di sini. Ada sebuah pelajaran yang pentingnya. Bahwasanya kita sebetulnya tidak bisa juga ya serampangan mengatakan seseorang misalnya ahli bid'ah itu nggak bisa serampangan gitu. Ini sebagaimana dinukil oleh sebagaimana dikatakan oleh Syekh Salih bin Abdul Aziz Al-Syekh. Ya. Beliau menjelaskan bahwasanya ya persoalan kita vonis ya vonis misalnya pelaku bid'ah atau ahli bid'ah itu masalah syar'i sebetulnya ya, dan itu berat sebetulnya. Oleh karena itu masalah vonis ya, justifikasi itu tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Misalnya si fulan ini misalnya ahli bid'ah misalnya, boleh nggak serampangan? Nggak boleh. Yang boleh, yang berhak itu adalah ahlul ilmi. Yang berhak mengucapkan itu adalah ulama. Ya, kalau jadi orang awam nggak boleh. Orang awam nggak boleh menghukumi secara serampangan. Tapi kita mengambil atau menadah dari apa yang dikatakan oleh ulama itu tadi. Misalnya tahzir, ya. Kita tidak berhak mentahzir. Tapi kalau ada ulama yang sudah mentahzir seseorang, maka tahzir itu bisa kita gunakan untuk memperingatkan manusia bahwasanya si fulan sudah ditahzir misalnya oleh ulama fulan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam konteks justifikasi, ya kita nggak bisa menjustifikasi. Ya, termasuk memastikan apakah seseorang itu masuk surga atau masuk neraka itu nggak bisa. Kecuali ada kepastian dari dalil. Misalnya Nabi alaihi salatu wassalam menjamin 10 sahabat yang masuk surga. Ada 10 sahabat. Ya, itu pasti kata Nabi SAW. Berarti udah ada justifikasi dari Nabi SAW. Maka kita boleh mengatakan mereka itu pasti masuk surga. Karena ada justifikasi dari Nabi SAW. Ini yang terakhir. Dan anak kira ini paling krusial nih. Ya, Said bin Musayyib rahimahullahu taala mengatakan, dan ini boleh dicatat, ini penting. La taqul li sahibika, janganlah engkau berkata kepada rekanmu, kepada temanmu, ya himar, wahai keledai, ya kalb, wahai anjing, ya khinzir, wahai babi. Ya, fayaqula laka yaumal qiyamah,
Karena kelak pada hari kiamat engkau akan ditanya, Aturani khuliqtu kalban himaron au khinziron. Apakah engkau melihat aku diciptakan seperti anjing misalnya, keledai atau babi? Ya, jadi hati-hati. Jadi kalau memanggil orang pun jangan juga pakai kayak ngabsen kebun binatang, ya jangan. Ya. Dan kemarin itu Ana berdiskusi dengan salah satu dosen ya, berkaitan dengan kata-kata yang sebetulnya netral, tapi belakangan memang maknanya menjadi negatif karena digunakan tidak pada konteksnya. Sejumlah kata misalnya nama-nama hewan ya, katakanlah misalnya babi, anjing, itu kan sebetulnya netral ya. Kalau dari sisi hukum Islam itu maknanya itu kan negatif, tapi kalau kita kembalikan kepada kamus itu sebetulnya maknanya netral. Tapi belakangan kan digunakan pada yang konteksnya menghujat ya. Maka beliau mengatakan ini sebetulnya memang terjadi pergeseran kata ya. Terjadi pergeseran kata, perluasan makna, sehingga kata yang sebetulnya netral, kata yang sebetulnya nggak masalah kalau diucapkan pada saat ini, yang terbetik di kepala kita, orang ini menghujat, orang ini mencela. Itu yang terjadi. Ini berangkat dari kata yang sebetulnya netral ya digunakan pada konteks yang negatif. Digunakan pada konteks yang negatif. Oleh karena itu, ya hendaknya kita sebagai seorang muslim tentunya hendaknya senantiasa menjaga perkataan kita lah. Kita jaga lisan kita agar senantiasa terjaga ya. Karena apabila lisan kan lidah kita nggak punya tulang. Lidah kita nggak punya tulang sehingga mudah saja dia mengucapkan sesuatu yang mungkin dianggap biasa saja. Tapi di sisi Allah itu sesuatu yang besar. Ya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat Ana sampaikan ya. Kurang lebihnya Ana mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari Ana pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu.